tells all the stories that I can't explain. Kerasnya kehidupan dengan hidup di jalanan tanpa memiliki uang memang sudah menjadi hal yang biasa bagi para gelandangan. Mereka hidup hanya dengan meminta belas kasihan dari orang-orang yang mau berbagi kekayaan mereka. Yang kaya bisa jadi miskin, dan yang miskin bisa jadi kaya. Ini dikarenakan roda perekonomian terus berputar, dan itulah mengapa jika terdapat sejumlah gelandangan yang bisa mendadak kaya seperti para gelandangan berikut. Dan On The Spot telah merangkum kisahnya ke dalam 7 kisah gelandangan kaya mendadak. John Halinski, 62 tahun, harus tinggal di kota kardus selama 3 tahun di halte bus Tampa Bay, Amerika Serikat. Semua identitas tentangnya dicuri orang sehingga ia tidak dapat mendaftar untuk tinggal di rumah penampungan. Saat menjadi gelandangan, Halinski berusaha sendiri. Ia tidur di bawah bangku di halte supaya tidak terlihat orang. Petugas jaminan sosial Charles Inman mengatakan Halinski tak punya kartu identitas. Untuk dibuatkan identitas, ia harus punya akta kelahiran. Setelah ditelusuri dan diselidiki oleh polisi, akhirnya diketahui bahwa Halinski lahir di Polandia. Namun ia adalah seorang warga Amerika Serikat yang memiliki surat izin mengemudi dan nomor jaminan sosial. Mereka juga menemukan rekening bank yang pernah dimiliki Halinski. Uang di rekening banknya bahkan cukup untuk membeli sebuah rumah dan jaminan sosial. Karena tak diambil selama beberapa tahun, jaminan sosial Halinski terus bertambah dan ia bahkan memiliki uang tunai. Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya. Kini, ia sedang mencari rumah permanen berupa apartemen kecil agar ia dapat kembali hidup dengan normal. Tak pernah terlintas di pikiran dua gelandangan bersaudara asal Hungaria ini bahwa keduanya memiliki nenek super kaya. Keduanya bahkan tak pernah sekalipun membayangkan dapat menjadi miliarder secara mendadak. Setiap hari kakak beradik ini berkeliling memunguti sampah yang bisa didaur ulang dan menjualnya. Siapa sangka ternyata sang nenek mewariskan harta senilai 6,6 miliar US dollar atau 80,3 triliun rupiah untuk cucu-cucunya tersebut. Zsolt dan Geza Peladi hidup dengan membuat tenda di sebuah gua di sekitar Budapest, Hungaria. Semua kehidupan sulit mereka berawal sejak sang ibu meninggalkan mereka begitu saja hingga ibunya tersebut meninggal. Lalu hingga pada suatu hari, seorang pengacara berhasil menghubungi Zsolt dan Geza. Ternyata sang nenek mewariskan harta dan properti senilai 80,3 triliun rupiah kepada mereka. Padahal mereka tak pernah mengira bahwa sang nenek mengetahui keberadaan keduanya. Melalui serangkaian riset genealogis, para pengacara berhasil menemukan mereka. Dua saudara itu pun berharap harta warisan tersebut dapat membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik dan mereka dapat menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Seorang gelandangan di Salt Lake City, negara bagian Utah, Amerika Serikat, mendadak kaya raya setelah kakaknya meninggal karena kanker mewariskan kekayaan kepadanya. Investigator swasta telah menemukan keberadaan gelandangan bernama Max Melizer, 60 tahun itu, untuk menyampaikan berita gembira. Saat ditemui, ia sedang mendorong troli berisi barang-barang pribadinya. Max sedang berada di sebuah taman saat ditemukan oleh seorang investigator swasta bernama David Lundberg. Namun ia menolak merinci jumlah uang yang diterima Max. Ia hanya mengatakan bahwa kakak Max yang meninggal akibat kanker tahun lalu meninggalkan uang yang sangat besar untuknya. Ia pun mengatakan Max tidak perlu lagi tinggal di jalanan atau di pelataran gudang bekas. Max akan hidup normal. Ia bisa membeli rumah, baju, makanan, dan memenuhi kebutuhan kesehatannya. Ia telah bertahun-tahun menjadi gelandangan. Ia terakhir kali menjalin kontak dengan keluarganya setahun yang lalu. Anggota keluarganya memberikan nomor telepon mereka pada Max, namun Max tak pernah menghubungi. Menurut keluarga, Max memang memiliki masalah emosional.
pengangguran asal Hungaria Laszlo Andrašek mencoba peruntungan terakhir dengan koin yang tersisa saat bermain lotre di sebuah kasino. Berkat koin terakhirnya tersebut, kini ia menjadi orang kaya raya dengan mengantongi uang sebesar 2,8 juta US dollar atau 36 miliar rupiah. Kini Andrašek telah membeli sebuah hunian mewah di Jor, bagian utara Hungaria, juga sebuah mobil yang akan dikendarai anaknya karena baik ia maupun istrinya tidak dapat menyetir mobil. Seorang mantan tunawisma tersebut kini menjadi salah satu pemenang undian terbesar negaranya. Diketahui kisahnya bahwa ia sedang dalam perjalanan ke sebuah lokakarya untuk pemulihan pecandu alkohol pada bulan September, ketika ia memutuskan untuk menghabiskan koin terakhirnya pada tiket lotre. Karena pengalaman buruk dan kekecewaan yang ia alami sebelumnya, ia pun terkejut karena ia memenangkan lotre tersebut. Merasa sangat beruntung, pria 55 tahun ini beserta istrinya Anikau telah memutuskan untuk menggunakan sebagian uang hasil menang lotre tersebut senilai 1,7 juta US dollar atau 22 miliar rupiah untuk membuka yayasan bagi tunawisma, pecandu, dan perempuan korban kekerasan. Kejujuran memang tak ternilai harganya. Seorang pengemis tunawisma bernama Billy Ray Harris di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, bagaikan mendapat durian runtuh ketika orang-orang memberinya sumbangan uang hingga mencapai 830 juta rupiah. Kisahnya sontak menjadi sorotan di negeri Paman Sam tersebut. Situs Huffington Post melaporkan bahwa pada awal bulan Februari lalu, Harris sempat mengembalikan sebuah cincin berlian kepada Sarah Darling ketika pemilik cincin tersebut secara tak sengaja menjatuhkan cincinnya ke dalam mangkuk tempat uang Harris di pinggir jalan saat ia akan memberinya uang receh. Sebagai rasa terima kasih, Sarah bersama suaminya Bill Karshi kemudian mengumpulkan uang sumbangan untuk Harris setelah menceritakan kisahnya kepada teman-temannya. Sejak 14 Februari lalu, uang sumbangan untuk Harris telah mencapai 830 juta rupiah. Bahkan saat ini, ia sudah bisa membeli mobil dan menikmati rumah yang layak dari uang sumbangan tersebut. Harris yang mengaku dibesarkan oleh kakeknya yang seorang pendeta mengatakan kepada salah satu stasiun televisi swasta bahwa keputusannya mengembalikan cincin itu tidak mengharapkan pamrih. Yang saya rasakan saat ini, kata Harris, apa yang akan terjadi di dunia ketika orang-orang mengembalikan barang yang bukan haknya, ujarnya. And we'll be back with more right after these words. Ted Williams, seorang gelandangan yang berubah kehidupannya menjadi sangat kaya raya. Hal tersebut bermula saat ia mendapat perhatian media karena videonya yang diposting oleh seorang jurnalis ke situs YouTube. Kini ia menjadi pendiri Ted Williams Project, sebuah organisasi non-profit yang melayani penampungan para gelandangan. Awal bangkitnya Ted ialah ketika Daryl Chenovet, seorang jurnalis untuk Columbus Dispatch di Columbus, Ohio, merekam wawancaranya dengan Williams dan diposting di website surat kabar. Dalam rekaman itu, Chenovet meminta Ted untuk menunjukkan suaranya. Ia pun menunjukkan suaranya layaknya seorang penyiar stasiun radio ketika mempromosikan sebuah iklan. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Sejak saat itu, ia pun diundang tampil dan diwawancara dalam beberapa stasiun radio dan televisi. Ted pun menerima beberapa tawaran pekerjaan dan rumah. Ia ditawari untuk menjadi pengisi suara beberapa iklan. Bahkan ketenarannya tersebut telah membuatnya dapat bertemu ibunya setelah 20 tahun berpisah. Saat ini Ted tinggal di sebuah apartemen dan memiliki pekerjaan tetap sebagai pengisi suara untuk iklan atau televisi. Dan selain memiliki yayasan khusus tunawisma, Ted pun diajak bekerja sama untuk sebuah film berjudul Houseless, film yang menceritakan realitas keras hidup seorang tunawisma di jalanan. Film ini akan menceritakan tentang kisah hidupnya selama ini. Take me back to the middle of nowhere, back to the place only you and I share. Remember all the memories. Mike Will adalah seorang pengangguran yang tinggal mati bunuh diri oleh ibunya dan mendadak ia menjadi seorang yang kaya raya. Awalnya Will menjalani kehidupan sebagai pengamen jalanan dan penulis blog pribadi seputar kehidupannya di jalanan. Dalam blog tersebut ia dikenal dengan julukan si gila Mike, seorang gelandangan jutawan.
Julukan tersebut lahir akibat warisan yang diberikan sang ibu saat ia meninggal. Sang ibu mewarisi uang hingga mencapai 1,8 juta US dollar, setara 23,4 miliar rupiah, dan juga sebuah rumah di New Orleans, Amerika Serikat. Selain itu diketahui bahwa cerita Block Will juga menjadi ladang uang baginya. Pasalnya, ia mendapat banyak penggemar yang menyukai ceritanya. Apalagi ketika ia masuk penjara akibat perkelahiannya dengan sang ayah saat berumur 17 tahun. Pria berusia 36 tahun ini memposting cerita menyentuhnya melalui blog Ground Score miliknya. Sebagian besar hidupnya selama 2 tahun terakhir adalah tidur di sebuah parit di Austin. Sebagai seorang tunawisma, ia belajar berbagai hal, seperti belajar untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Karena ia telah menemukan bahwa orang lain tidak bisa diandalkan. Pemirsa, itulah ketujuh kisah gelandangan kaya mendadak versi On The Spot.